Ah, halo Mas Kasan, Ya, bener gak ya ini? ya Hasan. Mas Kasan, selamat apa ini ya? Sore apa siang ini? Siang, masih siang. Masih siang ya? Jam 2 kira-kira gitu. Oke, Masih siang. selamat datang Mas Kasan di Ya, Mampir Wedangan Warung Halaman. Widih. Jadi nanti perkenalan ya. Ya, Selamat siang teman-teman Wedangan semua. Jadi kita saat ini kedatangan tamu spesial lagi. Wah, masih di dunia olahraga seperti kemarin. Iya. Jadi ini seri olahraga karena Piala Dunia ini. iya, masih kerasa lah. Jadi kalau kemarin itu sebelum final lah, ini setelah final. Setelah Jadi final. nanti komen-komen dikit lah Ya. soal dunia. Insya Allah. Gitu. Ya. Jadi Mas Kasan ini jurusan ilmu keolahragaan ya di UNY, lebih banyak mungkin di apa, kepelatihan atau apa gitu. Ya, kebugaran lebih. Kebugaran. Oke. Nanti ngobrol-ngobrol bentar lah, karena nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sedikit dunia kepelatihan apa di balik dunia kepelatihan gitu lah, olahraga lah, kira-kira timnya siapa aja, mereka biasanya tugasnya gimana mungkin kita kan taunya ada pelatih gitu, lalu sebenarnya ternyata timnya banyak itu, gitu kira-kira gitu teman-teman. Nah, sebelum kita mulai silahkan di like, komen, subscribe. Wah, dan kita profesional karo promo. Oke, Mas Kasan, perkenalan dulu lah, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Hasan Maulana Zuhdi. Oke, asalnya? Asal kelahiran. Kalau kelahiran Jember. Oh, kelahirannya Jember. Cuman kalau besar itu di Batam. Kalau tepatnya di Batam, cuman lebih tepatnya di Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan. Tapi Kabupaten Bangka Belitung. Itu kabupaten apa sih? Itu kabupaten. Oh, Bintan itu. Bintan itu kabupaten. Oke. Kalau di sini kan kenalnya Batam. Oh, Batam. Kalau enggak itu Kepulauan Riau. Oh, karena deket ya. Deket. Maksudnya yang terkenal Batamnya. Batamnya. Tapi ternyata itu beda ya? Beda. Batam itu juga kabupaten sendiri atau nama ya, apa? Itu kota sendiri. Kota sendiri. Oke, siap. Jadi kita ini tetanggaan dengan Batam. Namanya tetangga, Kabupaten Bintan. Oke. Kok bisa sampai sana gimana ya? Itu ceritanya ya dari orang tua pastinya. Orang tua memang pindah sana. Orang tua itu pertama kali ke sana itu ya dulu kan orang tua tuh dua-duanya TKI. Oke. TKI. Di mana? Kalau ibu itu di Singapura, kalau ayah Malaysia Singapura, dua. Oke. Lalu ketemunya di Singapura. Kurang tahu. Ketemunya Singapura ceritanya gitu. Terus ayah itu udah pernah ke Batam, mungkin kan singgahnya di Batam kalau misalkan dari itu saya bilang transitnya gitu. Kita kumpulnya di Batam. Dari Batam baru keluar. Dari situ mungkin udah pernah ke sana, udah lihat situasi di Batam gimana. Ternyata enak untuk bisa dibilang banyak sekali peluang untuk kerja di situ. Oke. Pada waktu itu kan Batam itu PT-PT kayak boksit dan lain-lain lah. Jadi banyak sana ya. Sana lebih ke situ. Antam ya di situ. Iya. Jadi ya ayah itu di situ. Mungkin setelah dari Singapura, kerja di Singapura Malaysia, dan lihat kondisi di sana gimana. Dia dengan ibu ketemu, habis itu setelah pulang ke Jawa nikah. Nah, nikah baru ke sana lagi balik. Nikah lama tinggal di Jember pertama. Oke. Jadi di Jember dulu tinggal sekitar kurang tahu ya sekitar berapa, mungkin setahunan gitu. Karena kondisi apa, ayah dan ibu pergi ke Batam duluan. Saya ditinggal. Oh gitu. Berarti sempat lama di Jember ya? Tapi nggak ingat. Sampai umur 2 tahun. Sampai umur 2 tahun ditinggal. Jadi ayah ibu tuh udah di sana dulu di Bintan kayaknya. Di Bintannya. Oke. Jadi langsung di Bintannya. Di Bintannya langsung. Oke. Jadi sebelum itu ya saya ditinggal di Jember tuh dengan Mbah dulu. Cuman ya main aja, umur 1-2 tahun ya nggak tahu apa-apa kan. Saya nggak ingat Mbah siapa gitu masih ya anak-anak masih main. Ditinggal 2 tahun, nanti umur 2 tahun baru dibawa. Setelah itu baru dibawa ke Bintan. Dari situlah besarnya di sana. Sampai sekarang lah boleh katakan. Sampai SMA di sana. Terus ada niatannya itu ke Jogjanya dulu karena pernah ke Jogja SMP liburan lah. Pernah liburan. Jadi nggak tahu kenapa pas SMA kepikiran untuk kuliah di Jogja.
Oh gitu. Iya, kuliahnya di Jogja. Terus ya niatan aja karena ada teman kan, kan banyak teman di sini. Ya mikir-mikir, nanya-tanya teman, di mana ya teman-teman nih kuliahnya di mana, kan waktu itu pasti karena setelah lulus nganggur dulu setahun itu. Setelah SMA itu. Iya, setelah lulus nganggur setahun tuh lagi main bola. Main bola tuh maksudnya ikut kompetisi, ikut liga waktu itu, liga profesional. Di mana? Di Kepri. Dulu ikut timnya 757 Kepri. Oh gitu. Ya. Oh memang pernah ikut pernah ikut klub. Oh gitu. Tapi cuma semusim. Itu pertamanya dari magang. Jadi bisa dibilang magang dulu. Magang itu sekitar 3 bulanan. Magang 3 bulan, habis itu baru dikontrak. Oh gitu. Sistemnya. Ya. Setelah itu dikontrak, itu kontraknya setengah musim Liga 2. Liga 2 itu paling lama 6 bulan sampai 8 lah. Kalau misalkan lanjut lagi 8, karena sistemnya waktu itu kan setengah kompetisi bisa dibilang. Ada grup ini, nanti kalau yang masuk itu 8 besar. Itu gitu. Jadi baru sistem gugur gitu. Kayak setengah kompetisi gitu. Berarti nggak ngeblok juga kontraknya. Enggak. Jadi yang dulu ada grup A, grup B, ya ini full kompetisi, bisa dibilang full kompetisi. Yang masuk tuh 4 tim waktu itu, waktu itu 4 tim yang masuk. Nanti setelah 4 tim itu main ke salah tuh masih sistem kayak sistem setengah kompetisi gitu, jadi poin, nanti dua tim baru semifinal atau apa gitu, atau dia main putar, lupa waktu itu gitu. Jadi gitu. Jadi ya waktu itu cuman 3 hitungannya 3 bulan, karena setengah kompetisi pas grupan itu baru kontrak kayak situ udah. Jadi setahun itu ya fokusnya di bola. Tapi memang SMP SMA udah ikut apa, SSB gitu atau apa? Dulu jadi ceritanya kalau bola itu dari dikenal SD kayaknya. Kan dulu ada Piala Dunia 2006 pas Italia menang. 2006 apa 2000? Italia juara 2006 ya? 2006 kan. Italia juara itu 2006. Jadi ngelihat jadi tertarik kan, karena kondisinya waktu itu itu SD itu waktu SD itu. SD enggak tahu kurang usia kelas berapa tuh, lupa. SD pokoknya. Jadi 2006 itu ada Piala Dunia. Nah, pada saat itu ayah nonton. Jadi dikasih nonton juga. Jadi pas final itu pas Italia menang penalti. Salah, iya. Pas menang penalti. Oke. Itu Piala Dunia 2006. Masa Italia menang sih? Italia nggak salah menang. Oh gitu ya? Iya, Italia. Yang juara Italia kalau 2006 salah. Oke. Dari situ suka bola. Ceritanya ya pada saat itu anak-anak dulu kan kalau main bola setiap sore main bola di sana. Ya, lapangan kampung gitu. Lapangan kampung pokoknya. Jadi selesainya ya pas azan itu ceritanya. Pas azan selesai itu ya. Kayak anak umum dulu bisa dibilang anak-anak tuh untuk kegiatan yang lain-lain tuh lebih aktif lagi gitu misalnya gitu. Jadi kegiatan dulu ya main bola pas anak-anak. Jadi kenalnya di situ. Karena pas waktu itu pas nonton Piala Dunia. Dari situ udah mulai suka main bola terus mulai ikut kompetisi antar usia itu ya kelas 4, kelas 5. Ya. SD itu? SD. Kompetisi itu pun yang diadanya cuma di daerah situ aja, maksudnya di Pulau Bintan, di Kijang, misalnya di kelurahan itu aja. Kelurahan itu aja. Karena SD ya masih. SD. Jadi main di situ, jadi ikut kompetisi terus terus ya maksud dibilang kompetisi kampung lah untuk anak-anak usia pada waktu itu ada. Setelah itu pertama kali ikut kompetisi yang diadain pemerintah itu O2SN. Waktu apa? SD juga. Oh gitu. O2SN ikut bola, misalnya dulu terkenal kan mini soccer untuk SD. Mini soccer, jadi yang main 7 orang. Mini soccer dulu. Jadi ikut yang mini soccer O2SN, dan di situ antar kecamatan juara 1, juara 2. Antar kecamatan juara 2. Pertama kali, sebelum itu kan saya nggak masuk dulu O2SN, ikut seleksi nggak masuk. Gitu. Terus nggak tahu kenapa saya nangis kan waktu itu. Kayak saya anak nangis gitu, pengen sekali kan ikut kayak gitu. Maksudnya ikut kompetisi kayak gitu kan, kan ke cita-cita atau apa gitu dulu. Jadi karena nggak masuk pas seleksi, nggak dipanggil lah. Jadi yang dipanggil tuh ke SD lain gitu. Nggak tahu kenapa.
ada yang masukin gitu. Jadi baru masuk ikut ODSN-nya. Dari situ antar kecamatan ikut seleksi, kepilih untuk kelurahan ini SD Kelurahan Kijang Kota gitu. Jadi bawa kontingen Kijang Kota untuk mini soccer-nya. Maksudnya perwakilannya gitu. Ya, perwakilannya Kijang Kota, Kelurahan Kijang Kota. Saya ikut juara 2, terus terpilih untuk ikut yang ODSN tingkat kabupaten untuk mewakili Bintan Timur. Oh, berarti posisi tadi menang juga ya? Ya, juara 2 cuman kepilih. Yang dibawa itu siapa aja dipilih. Jadi gitu dipilih. Enggak timnya ya, orang-orangnya ya. Enggak. Jadi ya Bintan tadi tuh sekabupaten juara 2 dikepilih untuk seprovinsi. Seprovinsi Kepulauan Riau wakilin Kabupaten Bintan. Di situ mainnya namanya di Tanjung Pinang gitulah. Itu kotanya. Jadi waktu itu tuan rumahnya di situ. Dan pada saat itu juara 1. Oh gitu. Pas di provinsi malah. Provinsi juara 1. Rezekinya juara 1, terus lanjut ke tingkat nasional. Itu masih SD juga? SD, masih ODSN. Dia lanjut. Mini soccer juga? Mini soccer. Mini soccer. Lanjut ke tingkat nasional. Waktu itu baru pertama kali itulah bisa keluar maksudnya kemana? Ke Jakarta. Oh, Jakarta. Mainnya di Jakarta. Di tepatnya di Ragunan waktu itu main. Gitu. Ya. Jadi wah, nggak kebayang aja main bola bisa ke Jakarta, maksudnya bisa ini, padahal dulu cuma hobi gitu mana. Bisa sampai situ. Dari situ lah ODSN tingkat nasional ke Jakarta. Dan ke Jakarta ya tingkat nasional itu nggak dapat apa-apa, masuknya 8 besar gitu kalah. 16 besar kalah lawan Jateng, nggak salah. Jateng. Ya, situ kalahnya lawan Jateng. Terus setelah itu baru ikut tim. Setelah itu SD itu terakhir tuh SD kelas 6. Setelah lulus SMP ikut SSB. Dari situlah ikut SSB. SSB waktu SMP. Waktu SMP kelas 7. Itu baru mulai ikut SSB ya kelas 7 itu. Dari SMP itulah ikut terus latihan di SSB. Terus ada kompetisi namanya Popda. Popda itu pas kelas 9 ikut. Itu apa? Level kabupaten apa provinsi? Popda itu langsung seprovinsi. Langsung provinsi. Dan pada waktu itu langsung juara 1, dapat emas. Gitu. Medali emas. Berarti memang udah pengalaman sering kompetisi. Rezekinya ada juga. Jadi dapat medali emas di situ Popda. Setelah itu ikut nggak ikut yang selanjutnya itu Prapopnas, nggak ikut. Prapopnas tuh nggak ikut. Itu kalau Prapopnas tuh ya antar ini bagiannya Sumatera, ada bagian-bagiannya gitu dibagi. Nggak ikut di situ. Tapi pas Popnas ikut. Popnas itu yang nasional. Popnas itu kepanjangannya apa? Pekan Olahraga Pelajar tingkat nasional. Jadi yang pas Popnas itu ikut di Jawa Barat. Di Bandung. Main lagi. Tapi kalah lawan pemain liga sekarang yang Gianzola. Gitu. Iya, kalah. Itu grupnya Lampung, Jawa Barat tuan rumah. Satu lagi itu Sulawesi, kalau nggak salah Sulawesi Tenggara, lupa ya satu lagi. Jadi grupnya itu dari semua pertandingan kalah semua. Clean sheet, nggak ada ngegolin. Gitu. Clean sheet, nggak ada ngegolin. Dari situ banyak pengalaman karena lawannya kan bisa dibilang Jawa Barat tuan rumah, yang notabene pemain tuan rumah itu kan Jawa Barat kan kalau soal bola kan juga militan juga. Maksudnya berkembang lah, bagus gitu sepak bolanya di Jawa Barat. Itu kondisinya pas waktu itu lawan Jawa Barat, pemainnya ya pemain liga saat ini, Gianzola salah satunya. Banyak juga gitu. Jadi ketemu. Jadi dari situ Popda selesai, Popnas ikut Popnas. SMA main bola lagi ya, latihannya di SSB. Terus pernah cedera. Pernah retak kaki. Waktu apa? SMP? SMA itu. Waktu SMA. Ya itu kondisinya main bola tarkam. Gitu. Yang cedera itu? Ya, pas cedera itu tarkam. Antar kampung. Ada pas lagi bawa bola di cycle dari belakang. Ya itulah kondisinya di situ, udah pernah cederanya parah. Situ pernah kepikiran nggak bisa main bola lagi. Gitu. Pada waktu itu. Berarti istirahat lama?
istirahat lama kurang lebih 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan. Tapi ternyata kalau misalkan usia segitu kan pertumbuhan tulangnya masih bisa, masih bagus. Okay. Akhirnya pulih. Ya, dimotivasi dengan pelatihan. Motivasi lagi, kamu bisa tinggal dilatih lagi. Ternyata setelah 3 bulan udah lumayan enak kan, latihan lagi. Dari situ mulai ngembangin, walaupun permainan yang sebelum itu hilang, bisa dibilang kualitas sebelum itu ya udah lumayan bagus lah. Karena cedera itu jadi nurun. Jadi mungkin agak traumanya ada ya. Ada traumanya karena kondisi itu. Jadi tapi dari hal itu ada hikmahnya ternyata. Dari kejadian itu ada hikmahnya. Gimana? Setelah setelah retak itulah, terus 3 bulan istirahat, latihan lagi, lama latihan terus SMA itu kelas 12 udah mau lulus. Ternyata ada seleksi untuk tim Liga 2, tim profesional. Dia ngadain seleksi untuk di daerah situ, misalnya di daerah Kepulauan Riau-nya, di provinsinya. Ya. Jadi setiap kabupaten tuh didatangin untuk seleksi. Ternyata pas seleksi di Kabupaten Bintan, rezekinya di situ. Ternyata ada hikmahnya karena kejadian waktu itu latihan terus, ada hikmahnya ikut seleksi itu kepilih untuk ikut tim Liga. Liga 2. Liga 2 waktu itu. Yang timnya 757 itu. Rezekinya di situ. Ternyata ada hikmahnya dari cedera kemarin. Setelah itu, tetapi nggak langsung dikontrak. Kondisinya waktu itu magang gitu. Dari situlah mulai termotivasi lah. Ikut latihan magang. Tadi itu setengah kompetisi di liganya baru dikontrak. Dari situ, makanya setahun itu nganggurnya di situ. Bukan nganggur, ada aktivitas lain. Cuman maksudnya nganggur untuk kuliahnya belum masuk kuliah aja. Tapi waktu itu kepikiran kuliah itu gimana? Maksudnya kan belum daftar kan, setelah itu kan lalu kepikiran saya kuliah dulu aja lah atau gimana itu? Jadi kepikiran kuliah itu sebelumnya sebenarnya ada kepikiran. Dan kok milih olahraga juga kan ya, karena mungkin ada latar belakang yang panjang gitu ya. Ya jadi gini ceritanya tuh, kalau yang kepikiran kuliah dia setelah lulus sebenarnya udah kepikiran kuliah. Tetapi jurusannya nggak olahraga. Oh gitu. Iya. Oh sempat ikut tes? Enggak. Padahal waktu itu pikirnya beda. Udah beda. Pertama tuh sebenarnya nggak mau olahraga. Udah ada tujuan yang lain. Sebenarnya mau ikut mau jurusan apa tuh? Yaitu waktu itu jurusannya pengen jadi apoteker. Oh gitu. Iya. Juga di sekolah kan suka. Jurusan IPA juga? IPA. Terus mata pelajaran itunya pas ujian tuh kimia. Jadi suka gitu dari kimia. Jadi pengen jadi apoteker waktu itu. Tapi karena kondisinya waktu itu udah kepilih seleksi untuk bola, jadi nggak kepikiran. Waktu itu juga udah pas ujian pas sekolah itu, yang langsung dari sekolah lupa namanya. Itu kepilih, maksudnya bisa langsung daftar, bisa langsung gitu dari sekolahnya itu, yang untuk masuk ke perguruan tinggi. Oh ya, yang maksudnya tanpa ujian itu toh? SNPTN gitu, SNMPTN. Waktu itu kepilih, maksudnya masuk, bisa ikut didaftarin kemana gitu perguruan tinggi tanpa harus ujian. Tapi nggak ngambil, fokus ke bola. Tadi setahun dulu. Memang ditawarin, mbok ikut itu gitu. Maksudnya, ya udah dari sekolah kan nilai sesuai dengan nilai kan itu. Ya kalau SNMPTN itu kan sesuai dengan nilai, tapi nggak ngambil gitu. Jadi setahun terus bilang ke orang tua, setahun itu ya udah fokus bola dulu setahun. Nanti kedepannya gimana, lihat kedepannya aja katanya gitu. Jadi setelah setahun itu fokus di bola, tahun depan itu sebelum ada waktu itu ikutnya SBMPTN. SBMPTN. Sebelum ada SBMPTN dipanggil lagi ke tim itu. Gitu. Liga 2 kemarin. Cuman karena Liga 2 kemarin dia turun. Jadi ke Liga 3. Ya, degradasi. Degradasi. Jadi ke Liga 3 dipanggil untuk ikut. Maksudnya ya yang anak-anak daerahnya dipanggil semua. Waktu itu pernah ikut di Liga 2-nya kan. Dipanggil terus ya latihan lah.
berapa lama, mau dilihat juga untuk mencari tim squadnya terbaik, terus dipanggil dari luar, jadi ikut latihan terus selama kurang lebih 3 bulan. Nah setelah kurang lebih 3 bulanan gitu. Setelah itu karena udah ada niatan untuk kuliah, ada waktu itu SBMPTN itulah, pendaftaran SBMPTN itu ikut. Tapi udah diskusi dengan pelatih. Kondisinya pada waktu itu sebenarnya mau dikontrak. Waktu itu dibilang udah mau dikontrak. Tapi mikir kalau misalkan main bola gimana ya? masih mikir-mikir itu. Masih panjang ya. Wah ini soal masa depan macam-macam. Kalau misalkan milih bola nanti ya agak berat lah waktu itu. Orang tua juga bilang ya terserah kamu lah gimana katanya waktu itu. Tapi ya kuliah nggak apa-apa, maksudnya kuliah juga lah biar bisa dibilang ya biar nambah ilmu lagi atau apa gitu ya, misalnya gitu. Kuliah lagi lah biar nambah ilmu, nyari ilmu lagi apa. Dari situ ya udah mikir itu, jadi yang memutuskan untuk kuliah waktu itu. Jadi memutuskan untuk kuliah, padahal waktu itu dibilang dengan pelatih kalau mau kuliah tempat lain, misalkan kan waktu itu pelatih dari Surabaya, kalau mau kuliah di Surabaya nggak apa-apa. Gitu. Kita bantuin katanya. Pelatihnya dari Surabaya? Ya waktu itu. Terus mikir enggak lah, karena waktu itu kondisinya pas SBM udah daftar, udah keterima. Gitu. Ya udah keterima SBM waktu itu di Jogja kan. Saya ambilnya di Jogja. Karena waktu itu saya cari tahu dulu teman-teman banyak di mana, jadi biar di sana tuh biar ada teman gitu. Mikirnya gitu pertama. Setelah itu kata teman-teman di Yogyakarta, udah sana, udah pernah ke sana juga kan. Rezekinya di sana mungkin ke sana, terusnya ke Jogja. Ada teman jemput untuk misalnya ikut tesnya dulu kan, SBMPTN waktu itu. Tapi ngambilnya udah yang olahraga ininya. Nah, udah itu ada olahraga semua. Karena kenapa kepikiran ambil olahraga? Karena selama setahun itu nggak ada belajar atau apa itu nggak ada, jadi kepikiran olahraga aja. Ya, kalau ambil yang lain, wah habis nanti. Karena kondisinya kan setahun itu nggak ada, misalnya nggak ada baca apa, nggak belajar lah gitu. Istilahnya saya belajar lagi, lebih belajar lagi kan. Cuman waktu itu setahun itu nggak ada belajar, jadi kepikiran, wah daripada aku ini mendingan ambil yang bisanya aku gitu, misalnya. Jadi ambilnya olahraga. Kan udah biasa di olahraga, jadi ambil aja di olahraga. Jadi tapi pada waktu itu niatnya nggak mau ambil guru. Gitu. Nggak mau jadi pendidikan. Jadi tanya ke teman, terus tanya ke senior. Kalau misalkan jurusan olahraga yang nggak jadi guru apa? Kasih tahu, oh ini ilmu keolahragaan katanya. Oh ya udah, ambil. Terus pilih itu pas di SBM itu, ujian SBM di waktu itu di UNY. Pas ujian tulis semuanya di daftarnya tuh ambil UNY itu di urutan pertama. Kedua itu Semarang. Ada juga ya Semarang, UNES Semarang. Terus yang ketiga itu pilihannya di Malang, di Universitas Malang. Semuanya tiga-tiganya ilmu keolahragaan. Gitu. Jadi udah jurusan itu. Intinya ya pokoknya niatnya nggak mau jadi guru waktu itu. Ya, jadi ya ilmu keolahragaan yang nggak pendidikan maksudnya. Udah daftar ambil itu, terus datang ke Jogja ke UNY ambil yang ujian tertulisnya. Ujian tulis sama ikut ujian praktek. Pada itu ujian tulis sudah asalnya ngisi aja gitu, yang bisa-bisanya aja. Pengetahuan umum olahraga lah ya. Kak, waktu itu ujian untuk SBM-nya enggak itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Gitu ya. Kondisinya waktu itu setahun enggak ada belajar. Jadi, gimana nih? Ya udahlah, kerjain yakin aja, ngisi. Cuman maksimalinnya di ujian praktek. Gitu. Ujian prakteknya maksimalin, putar lapangan dan lain-lain itu dimaksimalin. Ternyata kirain nggak lulus kan. Balik ke Batam, masuk ke tim lagi, ikut latihan karena kondisinya kan mau kuliah. Pelatihnya juga bilang gimana mau kuliah atau gini, nanya gitu. Kayaknya kuliah aja atau gimana. Saya bilang kuliah aja kayaknya. Jadi udah keputusan untuk kuliah. Ternyata pada kondisi itu diterima di UNY. Iya diterima. Ya udah, habis itu udahlah fix kuliah aja gitu. Jadi pas balik itu pas balik ke Batam. Pengumumannya pas udah pulang juga. Iya, pas di Batam
Pas ikut latihan berapa lama itu baru pengumuman. Nah, pas ngelihat keterima di UNJ. Nah, itu ya udahlah. Terus hilang orang tua, nanyain gimana, kayaknya gimana ya udah karena kepikiran kayaknya sepak bola Indonesia lagi nggak nanti agak sulit maksudnya gitu kan. Ya udah kuliah aja gitu jadinya kepikirannya. Ya udah kuliah, jadi pilihnya kuliah karena kepikiran saya juga kalau misalkan ya nggak pengen di sana, maksudnya nggak pengen di Batam aja, di Bintan aja gitu, pengen keluar gitu, biar nambah ya pengalaman pengen merantau karena kalau di sana gitu-gitu aja gitu. Kalau misalnya di sana juga gitu-gitu aja, jadi pengen keluar lah, mau coba keluar. Nah dari situ lah mulai ikut kuliah, terus dapat teman yang lain, terus jurusannya itu ya karena teman tadi kan senior tadi. Tapi memang jurusannya ada berapa sih yang olahraga? Ada sendiri-sendiri pendidikan itu olahraga sendiri atau gimana? Fakultas ilmu keolahragaan dia ada 4 jurusan. Oke. Fakultasnya ilmu keolahragaan. Lalu terus jurusannya ada 4. Ya, Pak. Kalau sekarang kemarin itu 4. PGSD, Penjas untuk guru SD. Oke. Terus PKO itu kepelatihan olahraga. PKO apa kepanjangannya? Pendidikan kepelatihan olahraga. Oke. Jadi yang pendidikan kepelatihan olahraga ini ada sendiri ya? Ada sendiri. Nanti yang jadi pelatih di tim. Oh, itu ya. Oke. Terus PJKR ini yang itu guru olahraga. Pendidikan jasmani, guru kreasi, olahraga. Ya. Kreasi soalnya. Lalu PJKR. Satu lagi ya tadi IKOR, ilmu keolahragaan. Yang jurusan saya. Itu sendiri. Oke. Jadi yang ketiga ini pendidikan, yang ilmu keolahragaan ini enggak pendidikan, bisa dibilang ilmu lah, ilmu murninya tuh. Oke. Tetapi yang bisa dibilang ilmu keolahragaan ini fleksibel, jurusan paling fleksibel, karena bisa ambil PPG, misalnya jadi guru bisa, misalnya pelatih dan lain-lain bisa, jadi lebih fleksibel. Oke. Jadi gitu. Lalu ilmu keolahragaan ininya apa? Ada jurusan lagi maksudnya di dalamnya? Konsentrasinya itu ada. Apa? Kalau di UN-nya ada. Kalau di UN-nya itu ada 4 konsentrasi. Oke. Yang pertama itu manajemen olahraga. Oke. Terus kedua terapis. Terapis. Ya, terapis. Ketiga itu tadi kebugaran. Yang jurusan saya, yang konsentrasi saya. Kebugaran itu konsentrasinya. Kebugaran. Terus keempat itu adaptif, olahraga adaptif. Apa itu? Kalau adaptif ya tadi untuk anak-anak kebutuhan khusus. Jadi yang dia bisa jadi pendamping, bisa jadi pelatih dan lain-lain. Oke. Bisa gitu. Berarti konsentrasinya dengan Ajit beda ya? Beda. Kalau Ajit kan manajemen. Kamu kebugaran. Sama satu fakultas. Oke. Kebugaran. Oke. Lalu ini soal kebugaran ini kan berarti dia juga ada hubungannya di semua olahraga ya? Iya. Atau gimana itu? Kalau kebugaran sebenarnya nggak semua olahraga, bukan hanya olahraga aja sih. Untuk masyarakat lain juga. Itu contohnya apa? Yang orang awam itu kayak saya lihat kebugaran apa? Kayak fitness kayak apa? Yang apa sih yang dipelajari di situ secara garis besarnya? Kalau kebugaran ini yang dipelajari itu lebih ke ya bagaimana kita hidup sehat, bukan hanya sehat tetapi bugar. Maknanya bugar ini kamu bisa melakukan aktivitas selanjutnya, misalkan udah sehari misalkan dari jam 8 sampai jam 4 ini aktivitas kerja dan lain-lain. Tapi setelah pulang itu kamu nggak kelelahan, kamu tetap bisa melakukan aktivitas yang lain. Oke. Berarti termasuk nanti ukur gizi macam-macam ini itu ada, gitu juga. Itu ada mata kuliahnya. Oke. Jadi bugar itu tadi jadi di kebugaran ini ya kita bagaimana kita menjadi seorang bisa dibilang ya, instruktur atau pelatih, atau bisa dibilang orang yang bisa menjelaskan ke masyarakat bagaimana kita harus hidup bugar. Kalau cuma sehat ya kita gini udah sehat, maksudnya gitu ya bisa jalan dan lain-lain sehat, kita nggak sakit itu sehat. Tapi kalau kita bugar, kita nggak sakit, terus kita nggak gampang lelah, nggak gampang ini, jadi setiap
dalam sehari itu misalkan udah bekerja dalam sehari, misalkan jam 4 sore balik, ada waktu luang tapi kita bisa manfaatin waktu luang gitu. Misalnya ada kegiatan lain, tapi kita nggak tetap kelelahan, itu disebut bugar. Gitu. Oke. Jadi kita tuh bagaimana jadi seorang instruktur di situ, jadi pelatih. Jadi selain pelatih juga kita walaupun bukan pelatih ke misalkan ada klien, ya ke masyarakat, ke orang tua kita ngejelasin. Pelatih kebugaran itu ada sendiri memang. Ada ya? strukturnya fitness di fitness center. Itu biasanya dari kebugaran. Oke. Jadi misalnya kayak olahraga tadi ada bola, voli, macam-macam itu, kan ada pelatihnya itu, dan ternyata ada timnya banyak. Biasanya ada juga pelatih kebugaran yang di situ. Ada. Itu pasti ada pelatih. Itu apa yang termasuk ngatur-ngatur makanannya? Ini nanti makanannya yang ini atau beda? Biasanya tuh ada sendiri kalau yang ngatur makanan ada. Ada sendiri. Tergantung timnya, ilmu gizi. Ada yang ilmu gizi. Dia tergantung dari timnya. Timnya tuh pengen gimana. Misalnya dia dengan pelatihnya kontraknya gimana, ya itu dari mereka. Jadi bisa dibilang udah kontrak kalau misalnya ngomong dengan pelatih gimana, pengen apa aja. Jadi pelatihnya ngomong ya pengen pelatih ini, pelatih fisik, pelatih ini. Dokter atau apa kan ini semuanya dari kontrak mereka berdua, dari pemilik dengan pelatihnya. Jadi idealnya biasanya ada semua. Kalau tim-tim besar pasti ada. Ya. Apa aja sih sebenarnya pelatih di tim kepelatihan itu? Maksudnya kalau anggap aja sekarang yang bola lah, misalkan lah ya, biar gampang. Ya, kalau bola gitu. Lalu timnya apa? Ada pelatih utama, pelatih apa gitu, gimana itu? Kalau setahu saya di sepak bola ya, sepak bola itu pelatih utama ada, terus asisten pelatih 1, asisten pelatih 2, asisten pelatih 3. Jadi kalau asisten pelatih 1 bisa dibilang pelatih taktiknya bisa. Terus ada pelatih fisiknya, ada pelatih kipernya. Gitu. Itu sendiri itu tadi. Ya. Jadi kehitungnya mereka asisten pelatih. Pelatih utama, asisten pelatih bisa asisten pelatih 1, pelatih taktik. Jadi ngebantu taktik untuk pelatih utama. Yang kedua asisten pelatih 2 itu pelatih kebugaran, bisa dibilang gitu. Terus nanti pelatih kiper juga asisten pelatih 3. Gitu. Dulu kayak Arteta pas jadi asisten pelatihnya Pep Guardiola itu dia asisten pelatih apa ya? Kalau dia udah pasti taktik. Berarti taktik mungkin. Arteta ya. Yang taktik. Ya. Bisa gitu kalau di bola. Terus kalau yang lain itu termasuk ini apa bahasanya ya? Ya kayak fisioterapi, ada yang terapisnya yang tapi bukan pelatih atau asisten pelatih, statusnya bukan statusnya itu. Fisioterapis. Lalu apa lagi? Ada yang terapisnya, kalau ada terapisnya terus itu terapis itu yang apa? Kalau ada cedera gitu. Kalau terapis itu biasanya yang mijit, yang ngurut, yang apa namanya? Ya masas. Itu terapis. Tapi kalau yang fisioterapi rata-rata yang untuk cedera itu penanganannya pakai fisioterapi. Cuman kalau yang terapi ini biasanya yang setelah latihan kalau pengen dimasak. Beda ya? Beda. Istilahnya fisioterapi dengan yang terapis tadi beda. Terapis itu mungkin sederhananya ini apa, pijat lelah. Iya, pijat gitu. Sport massage bisa dibilang. Jadi mereka yang masasin gitu kalau misalkan biar lemes ototnya gimana gitu. Kalau yang fisioterapis tadi lebih kalau cedera atau ya paling banyak cedera, karena pengalaman saya pas di tim itu mereka ada pelatih fisik, ada pelatih kiper, pelatih taktik ada waktu itu, tapi terakhir terus fisioterapi, terapis, terus itu dokter ada juga. Dokter ada. Terus nanti yang lain tuh kitman. Apa itu? Kitman tuh yang ngebantu. Kitman. Yang bantu apa? Ngotong-ngotong itu. Ya bawa barang. Itu namanya kitman. Kalau itu kan misalnya cedera itu di lapangannya ada yang disemprot-semprot, yang nyemprot-nyemprot itu dia itu siapa itu? Itu bisa fisioterapinya. Terapis gitu. Fisioterapis atau terapisnya? Ya, bisa bantu gitu. Ya, tapi yang biasanya utamanya fisioterapis malah. Fisioterapi. Kalau pas kayak gitu. Gitu.
Jadi kalau kita kan kalau nonton bola itu kan seringnya wah pas ada cedera masuk ya. ke Itu fisioterapi biasanya fisioterapis. Ya, fisioterapi atau lalu ada terapisnya kemungkinan. Lalu ada apa kitman yang bawa barang. Biasanya jarang kalau itu masuk. Yang masuk ya tadi fisioterapi kalau misalkan ada cedera di dalam lapangan. Oke. Karena yang mengetahui penanganan pas mereka cedera dan lain-lain kan fisioterapi dan terapis kan. Iya. Pasti diajarin pasti. Oke. Nah, itu kalau kayak gitu itu jurusan di UNY apa? Kalau yang di UNY tadi terapis. Ada sendiri ya itu? Cuma yang fisioterapi nggak ada. Oh, fisioterapi nggak ada. Kalau fisioterapi itu di mana? Jurusan apa? Dia ambilnya di mana? Kedokteran? Setahu saya di Jakarta ada. UNJ? Kurang tahu di mananya, tapi Jakarta ada. Oh, maksudnya dia bukan biasanya nggak di universitas ini nggak? Atau gimana? Kayaknya ada, tapi kurang tahu. Oh, ada kayaknya. Tapi UNJ nggak fisioterapis nggak? Nggak, bukan. Lebih ke terapisnya. Oh, oke. Wah, asik ya. Ini saya baru tahu masalah. Ngertinya cuma lihat-lihat kalau pas ada cedera itu siapa aja ya? Timnya gitu. Oke. Nah, ini apa kalau di UNY ini kan jurusan apa fakultas sendiri ya, dan banyak tadi ada yang pendidikan, ada yang istilahnya non kependidikan istilahnya saya. Kalau yang non kependidikan itu biasanya ininya larinya, maksudnya mereka kebanyakan kemana gitu loh? Apa ke klub olahraga gitu atau kan misalnya kamu kan saya nggak mau yang guru lah, pengen yang lain gitu, tapi tetap olahraga ya. Kalau yang pendidikan kan kemungkinan besarnya di sekolah itu tadi kan banyak, tapi ada yang ternyata ada yang lain di luar itu gitu. Nah itu kemana aja biasanya? Kalau non pendidikan bisa masuk ke Kemenpora bisa. Kemenpora ada formasinya, Kemenpora bisa. Terus kalau misalkan itu di fitness, kalau kebugaran fitness. Nah, kalau enggak pelatih tim bisa dibilang cabornya lah, misalnya sepak bola bisa. Dan lain-lain bisa. Klub ya. Klub bisa. Itu di semua cabang olahraga kemungkinan butuh ya ada biasanya. banyak. Ya. Nah, terus kalau terapi juga bisa jadi terapis tim, klub bola, klub futsal dan lain-lain juga bisa yang terapis. Terus terapis juga bisa ya, kalau di sini kan ada ikut masuk di kayak di UNY itu HSC. Apa itu? Ya HSC itu yang tempat untuk health centernya gitu di UNJ. Jadi kalau orang mau terapis dan lain-lain ke situ ada gedung khusus gedungnya. Itu ya. Kalau enggak, kalau yang di ini di Plaza UNJ itu ada. Jadi kayak gitu buka-buka gitu ada. Buka atau enggak buka sendiri atau gimana itu bisa. Jadi gitu. Kalau misalkan dia enggak. Cuman kalau yang ilmu keolahragaan ini fleksibel, dia juga bisa jadi guru, tinggal ngambil PPG tadi. Istilahnya nambah mata kuliah ininya untuk menjadi keguruannya lah kira-kira. Gitu. Jadi lebih fleksibel. Atau mungkin pengen ini ke dunia yang profesional, di nerusin yang tadi bola atau ke klub gitu, rencana? Ya rencana pasti ada impian juga, ada harapan dari situ. Cuman lihat nanti kondisi. Jadi kalau keinginan ada, pasti ada. Kan punya background di klub lah, udah pernah ngerasain atmosfernya lah, kira-kira gitu. Lalu mungkin kan setelah dapat pendidikan formalnya juga kan pengetahuan spesifiknya ada, pengalaman ada gitu. Jadi mungkin lebih ini ya, lebih mudah lah kira-kira kalau mau terlibat di klub. Atau mau main lagi bisa nggak sih? Kalau main lagi udah nggak bisa. Udah ini ya umurnya. Atau gimana? Umur udah cedera juga. Oh gitu. Jadi nggak bisa. Ya, nggak maksimal karena ada cedera. Malah masuknya bisa yang tadi itu ya. Tadi bisa di sisi punya bisa. Kalau misalkan nggak mau misalnya jadi PNS atau apa, P3K itu, ya di klub bisa, atau enggak freelance. Kalau yang kebugaran freelance bisa ngelatih ke rumah-rumah, home visit bisa. Iya. Karena kalau klub-klub besar
kayaknya kan di Indonesia ini sedang berkembang ya. Maksudnya sekarang kan apa ya, semangatnya klub-klub itu kan semakin gede, sponsor juga mungkin semakin tertarik, banyak juga. Mungkin loh ya, aku kurang begitu paham, tapi kayaknya sih udah semakin orang kayaknya investasi di dunia bola itu kayaknya pada seneng kayak. Saya nggak tahu. Iya nggak sih? Atau ada masalah lain? Sebenarnya karena awam bola di Indonesia ya. Kalau tampak luar ya bagus. Gitu. Dari luar. Maksudnya ya semakin berkembang, maksudnya dari fasilitas dan lain-lain ya udah lumayan berkembang lah. Dukungan supporter juga. Terus ya kalau di Indonesia bolanya udah mulai berkembang kan, juga dari timnasnya juga, karena semangat dari timnasnya mungkin ya. Karena timnasnya juga naik terus, jadi ada perkembangan. Jadi pemain-pemain lain dan lain-lain tuh juga berusaha untuk mengembangkan timnya. Contohnya salah satunya ya, dari tim Liga 1 yang memang profesional tuh salah satunya Bali United, Borneo. Bisa dibilang dilihat dari itu, dua itu memang profesional. Bali United itu katanya dulu itu termasuk baru ya, maksudnya baru dalam arti ono ya Bali United kayaknya yang dulu nggak ada gitu. Ada. Borneo kayaknya lebih lama deh, kayaknya dulu sempat ada atau saya yang kurang. Ya, Borneo kalau nggak salah dulu dari Liga 2 Persisem Samarinda kalau nggak salah. Terus naik jadi masuk ke Liga 1, ganti nama kayaknya Borneo. Gitu. Bali itu kan kayaknya belum lama, Bali United itu. Bali United belum lama. Setelah itu kan malah ngeri itu mainnya. Iya. Karena kok ngeri banget. Gimana ya? Bali United ini salah satu tim paling profesional kalau menurut saya. Oh gitu. Ya, karena fasilitas dan lain-lain, jadi membuat gimana ya, pelatih dan lain pemainnya juga nyaman. Jadi apa sih yang membedakan? Maksudnya klub dianggap apa tadi, profesional atau apa yang penilaiannya apa aja? Kalau menurut saya penilaiannya itu bisa dari gaji cepat. Maksudnya ya gajinya enggak enggak ditunda-tunda gitu. Jadi gajinya banyak cepat. Itu termasuk profesional. Terus fasilitasnya untuk pemainnya gimana, itu semuanya itu udah terhitung profesional. Secara pengelolaan ya berarti. Pengelolaan juga itu profesional. Jadi gitu. Kalau yang lain belum begitu. Lalu sekarang kan banyak artis beberapa juga investasi di dunia olahraga. Kayak mana itu Cilegon FC yang sekarang jadi apa, Rans FC apa itu. Lalu ada yang Tangerang itu apa lagi. Lalu Atta itu juga ada lagi. Gimana itu fenomena artis? Ya mungkin gaungnya menjadi lebih besar, tapi secara pengelolaan apakah itu membantu untuk memberikan contoh ini loh biar bagus atau gimana? Sebenarnya bagus banget kalau misalkan dari artis yang punya nama besar di Indonesia, dia punya ketertarikan untuk investasi di olahraga, kan bagus banget kan? Bisa meningkatkan, bisa dibilang olahraga Indonesia juga dari hal itu kan. Jadi banyak orang nanti bukan hanya dari artis, mungkin dari pengusaha itu pengen investasi di situ juga. Jadi bisa dibilang ya dari fenomena itu ya juga sangat membantu untuk meningkatkan, bisa dibilang, taraf olahraganya jadi lebih baik lagi. Nah ya karena kan mungkin saya nggak tahu secara pengelolaan macam-macam. Umumnya paling nggak udah mereka terlibat di itu kan, mungkin juga kemarin kayaknya gelontoran uangnya lumayan macam-macam. Nggak mikir telat-telat mungkin kira-kira gitu kalau dibilang termasuk penilaian profesional katanya. Maksudnya di pas saya ngikutin Rans FC apa sih namanya, lupa deh. Rans Nusantara kalau tidak. Rans Nusantara. Rans Nusantara. Itu katanya juga bagus. Anak bonus macam. Sekarang malah Solo juga miliknya anaknya presiden juga. Mas Kaisang. Kaisang itu. Iya kayaknya orang yang sudah mulai untuk tokoh-tokoh lah ya, tokoh artis apa sepertinya tertarik untuk jadi pemilik lah klub itu, dan mungkin intensitas kampanye macam-macam kan jadi lebih ini, maksudnya kampanye bolanya ya olahraganya gitu, jadi lebih ini loh gaungnya
Nah, ini apa soal ini ya, pandangan soal apa namanya SSB ya. Kan pernah ikut nih SSB. Sebenarnya SSB itu punya apa ya, fungsi seperti apa sih? Karena kemarin juga sempat nyinggung bentar sih dengan Mas Hajid itu soal apa, ada itu pencari bakat itu. Oh, scouting talent. Itu sebenarnya apakah mereka juga nyarinya di SSB kalau saat ini, atau aslinya perekrutan ini ada perekrutan yang SSB silakan kalau mau ikut di sini malah datangi gitu, atau gimana? Biasanya alurnya gimana? Termasuk pengalaman dipilih misalkan. Kalau scouting talent itu biasanya lihatnya pas di kompetisi, bisa dilihat kompetisi. Oh, malah pas kompetisi. Atau enggak relasi dari pelatih. Oke. Bisa di situ. Jadi kalau SSB itu ya fungsinya itu ya untuk wadah untuk anak-anak yang punya hobi atau tertarikan ke bola, sepak bola, masuk ke SSB untuk dilatih. Untuk ya, jadi kalau anak yang hobi kan bisa, kalau dia dilatih terus kan dia meningkatkan kemampuannya untuk bermain sepak bola. Jadi gitu kan. Jadi SSB ini fungsinya untuk wadah latihan. Terus kalau ada kompetisi baru dia ikut kompetisi. Jadi selain dia kan, kalau sepak bola SSB ini selain dia melatih, dia juga ingin meningkatkan jam terbang juga. Jam terbang untuk anak-anak didiknya. Jadi gitu. Lalu buat kompetisi antar SSB gitu. SSB bisa. Enggak kompetisi yang diadain pemerintah dan lain-lain juga, swasta juga bisa ikut. Jadi SSB ini udah jadi wadah untuk anak-anak yang punya ketertarikan sepak bola. Terus setelah dilatih juga dibawa ke kompetisi untuk menaikkan jam terbang. Masalah scouting talent itu biasanya dari relasi mungkin dari pelatih. Pelatihnya ngomong ini bagus nih, gini-gini bisa. Atau dari scouting talentnya tuh bisa lihat dari kompetisi itu, nih pas kompetisi itu ada yang bagus nggak gitu. Jadi gitu. Berarti ya, SSB kepanjangannya apa sih? Sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Lalu istilahnya itu swasta ya sebenarnya. Maksudnya swasta, kebanyakan swasta. Misalkan saya nih, membuat SSB nih. Buat SSB apa? Silakan orang daftar. Misalkan saya juga dari pelatih. Bisa ya? Bisa. Harus ada izin-izin khusus juga? Kalau izin kayaknya ada. Tetap ada. Itu kemana kalau misalkan? Kalau izin itu kurang tahu. Tapi itu statusnya swasta ya? Swasta. Istilahnya kan kayak sekolah, jadi orang mau daftar, biayanya berapa, mungkin seminggu, pertemuan 2 kali, 3 kali, atau bayar pertemuan ada itu? Atau gimana? Biasanya sistemnya gimana? Biasanya per bulan. Oh, per bulan? Per bulan biasanya. Umumnya berapa sih biaya SSB itu? Kalau di tempat saya, yang lain kurang tahu. Kalau di tempat saya ya kisaran 100-an. 100 ribuan per bulan? 100 ribuan ya, 100 ribuan. Murah loh. Iya, kalau di tempat saya. Tapi kalau yang punya SSB yang udah punya nama, itu biasanya lebih mahal biasanya. Dengar paling mahal berapa yang untuk SSB yang istilahnya? Tempat Ade itu di SKS Ungaran. Itu 1 jutaan sekali nginap asrama, makan, nginap per bulan. Nah, itu mahal di nginap makannya. Nginap makannya itu mahal. Gitu. Maksudnya 1 juta udah termasuk lengkap itu. Makan. Nanti ke sekolah kan dia sekolahin. Ya itu loh. Nah, kalau itu ya mungkin enggak dalam arti khusus karena ada makan macam-macam, ya enggak mahal lah. Ya, itu kira-kira lah ya. Kira-kira segitu. Kecuali itu yang lain kurang tahu. Kalau yang 100 ribu kan istilahnya dia latihan pulang gitu kan. Bisa dibilang ya itu uang ini kita, apa namanya? Ya uang bulanan, tapi kayak bahasanya nggak uang bulanan gitu loh. Yang ngumpul-ngumpul lah. Jadi untuk misalkan untuk beli air, untuk buat beli barang-barang latihan, untuk beli bola pakai uang itu bisa. Oh gitu. Loh, kalau gitu SSB-nya dapat dari mana, maksudnya? Kalau biasanya ada ya sponsor dan lain-lain tuh ada pasti. Oh gitu. Ya, kalau ikut kompetisi. Mungkin ada biaya tambahan dalam arti misalkan ini kalau ada ikut ini, kadang orang tua udah nih tak biayain. Biasanya dari orang tua kadang-kadang. Gitu ya. Kalau nggak ada orang tua dari teman, dari relasi lah pelatih mungkin bisa. Biasanya gitu, relasi pelatih.
Berarti istilahnya SSB itu juga ya, memberikan ruang untuk siapa yang hobi bola bisa berkembang lah. Di level yang masih anak-anak ini istilahnya ada salurannya gitu kira-kira. Jadi wadah memang tempat wadah untuk anak-anak yang memiliki ketertarikan terhadap sepak bola. Saya nggak tahu ya kalau kayak di kabupaten saya misalkan ini ada nggak, mungkin ada deh. Kalau di kampung-kampung dulu malah lapangan itu tiap desa mesti ada ya. Dulu latihan saya sebenarnya dulu ya sering ikut olahraga, maksudnya minimal di kampung kan lapangan banyak, anak-anak banyak. Senengnya tapi ya nggak ada pelatih khusus ke enggak. Ya bisa dibilang latihan kampung itu tim ini tim kampungnya gitu. Tim kampung aja ya, latihan biasa tapi bener ini nanti tekniknya gini, nendangnya gini. Kayaknya enggak juga. Ya mungkin ada yang tahu dia ini tapi nggak tersistematis gitu. Oke, menarik itu. Oke, ini kita ngobrolnya yang SSB udah. Nanti kalau kelupaan nanti lagi. Sekarang di sesi akhir nih, soal Piala Dunia kemarin nih. Iya, gimana ini? Ngobrolin dulu lah. Kan kemarin rame banget ya. Jadi Argentina sama Prancis. Wah, itu bikin emosi, banyak yang emosi lah, dalam arti karena dikiranya wah ini gampang mudah di awal-awal ya. Di menit pertama. Di menit-menit awal itu wah kayaknya udah ini ya. Sampai pelatihnya aja ganti pemain yang bikin emosi itu. Iya. Nah, itu gimana? Istilahnya umum dulu lah. Piala Dunia kemarin ini menurut pengamatannya Mas Hasan termasuk bagus enggak nih? Secara pelaksanaan, mungkin sistem wasit macam-macam lah. Kalau untuk Piala Dunia yang tahun ini sebenarnya bagus, sama kayak tonton sebelumnya ya. Bagus. Pokoknya di luar politik loh ya, di luar politik. Pokoknya lebih ke olahraganya. Ya kalau itu bagus, terus gimana ya? Kok setiap main tuh jadi kalau kita lihat Piala Dunia kali ini tuh lebih banyak kejutan dibandingkan Piala Dunia gitu ya? Iya. Termasuk Maroko juga itu ya. Tim-tim yang nggak diperhitungkan tuh bisa masuk gitu. Iya. Jadi Jepang itu juga ngeri. Bisa. Kalau Jepang tuh gimana ya? Dia sebenarnya dari Piala Dunia yang edisi sebelumnya juga udah bagus. Nah, dia bisa ngalahin tim-tim besar juga kan. Cuma kemarin aslinya bagus banget loh dia. Iya, permainannya bisa dibilang Jepang tuh bagus. Cuma penaltinya aja yang rezekinya di mana. Karena pas waktu Kroasia sebenarnya bagusan Jepang mainnya. Iya kan? Iya jelas. Kalau itu lebih milih dukung Jepang karena Jepang dia mainnya nggak monoton gitu. Iya. Dia nggak hanya dan ngotot itu. Ya dia nggak ngotot. Dia berani passingnya antar pemain. Iya. Langsung terobos passingnya ke sana. Terus yang main yang dapat bertahan bolanya bagus. Itu jadi kayak wah ini gila nih kayak gini nih. Kalau dibandingkan, kalau saya kurang suka dengan Inggris karena Inggris kalau main karena suka motor, nggak bisa masuk ke depan, nggak bisa crossing, balik gini. Jadi dia nggak langsung nusuk gitu loh. Kalau ini udah dia bisa ngotot bola, dia bisa nusuk. Itu. Jadi bisa dibilang Jepang tuh mainnya bagus, cuma memang rezekinya aja karena ke penalti waktu itu. Iya. Mental untuk penaltinya bisa dibilang kurang ada karena Kroasia kipernya pengalaman juga. Oleh dia kalau setiap dia penalti pasti menang. Jadi jangan bawa penalti kalau dengan Kroasia. Kroasia ini pengalaman yang Piala Dunia kemarin juga, yang sebelumnya juga. Ya dia 2018 kan dia masuk final kan karena banyak penalti. Iya. Ada penalti. Jadi memang pengalaman untuk penalti jangan dengan Kroasia. Kroasia itu memang bagus buat penalti. Makanya tapi ya dulu pas Kroasia menang waktu itu dengan siapa? Brasil atau apa? Lawan besar dengan Brazil. Iya, benar ya. Penalti juga ya. Penalti. Itu saya mending dia Kroasia yang menang. Iya. Karena ketemu Argentina yang mending Argentina ketemu. Dukung Argentina. Iya. Dia Argentina juara ya. Kalau ketemu Brasil itu ya cenderung 50-50 lah. Sama-sama tim besar. Sama tim besar, kadang Brasil tiba-tiba ya mengejutkan gitu. Sama-sama tim-tim favorit juara kan. Di atas kertas mereka imbang lah. Tapi kalau dengan Kroasia menurut saya tetap di atas kertas saya menilainya ya. Penilaian pendukung ya. Tetap bagusan Argentina. Jadi mending ketemu Kroasia gitu. Ternyata bener dihajar sama Argentina itu.
Dari beberapa pertandingan mereka jumpa, malah Kroasia itu sering menang. Gitu ya? Secara ini ya statistik ya. Statistik. Cuman di tahun ini memang Argentina lagi bagus-bagusnya. Saya itu kemarin nonton sendiri ya, biasanya kan pada tapi kan warung pas libur. Ada nonbar di sini juga. Nah, saya emosi itu karena tidur dulu untuk khusus lihat itu. Wah, ternyata ini udah mau menang ini. Saya udah feeling jelek ini. Kok ditarik ini Demaria. Wah, beneran loh. Kasusnya kayak Belanda dengan Belanda itu loh. Kan mirip itu. Ditarik. Istilahnya bukan Demaria ditarik, tapi narik pemain lalu pokoknya ganti format permainan kan waktu itu. Akhirnya kan kalah istilahnya seri juga. Jadi untung menang penalti. Tobat. Ini ya juga untung menang, tapi kasusnya mirip. Padahal pas lawan mana? Satunya setelah Belanda itu Kroasia. Itu kan nggak molor, hajar terus aja. Gitu. Karena kondisinya pas lawan Belanda, skuad Belanda juga bagus. Pas lagi bagusnya. Lalu itu loh, istilahnya dia ngubah ke bertahan itu loh yang delay itu. Karena kondisinya udah unggul waktu itu kan. Dia bertahan. Cuman mental Belanda untuk ngejar bagus. Dan itu nggak disangka juga loh gol di menit akhir itu. Iya, golnya siapa namanya itu? Ada Belanda. Ya itulah bola kemarin menurutku asik lah, beberapa kejutan pas mainnya juga, kejutan timnya gitu. Ya bisa dibilang tahun ini tuh banyak kejutannya. Terus gitu ya. Dia juga nggak bosenin misalnya. Iya. Setiap pertandingan tuh nggak bosenin karena banyak kejutan. Iya. Tim-tim yang kita nggak perhitungkan tiba-tiba bisa menang. Kayak Arab Saudi lawan Argentina, tapi yang nggak Arab Saudi. Saya orang bilang jadi ya minimal Arab Saudi ngalahin juara dunia lah. Di awal lah ya. Jadi kan kadang ya orang goyan-goyanan kan nyantai gitu. Terus kalau untuk final ya, kalau final tuh bisa dibilang ini final paling bagus lah, paling gila di antara semua final. Karena dramanya tuh dapat dramanya. Ketinggalan yang diperhitungkan akhirnya udah diatur di babak kedua di menit akhir kegolan 2. Jadi perpanjang waktu. Gol menang lagi. Dikejar lagi. Gol terakhir. Hampir pas mau tiup pelit kegulan loh, hampir itu Thuram. Untung itu si Thuram, si Emi Martinez kok ya pas itu loh. Kalau enggak itu udah nangis semua itu. Masalahnya Emi Martinez dia enggak di-chip. Bolanya enggak di-chip, di shoot. Kalau di-chip ada peluang untuk gol. Di-chip itu gimana? Di-chip tuh bolanya dilambungin. Jadi enggak langsung shoot gini. Kan itu bolanya ada beberapa detik jatuh, tak. Ini ada waktu nih untuk nge-chip. Ini baru datang. Sebenarnya kalau di-chip aja dia bisa. Gitu. Karena ya. Si Martinez sudah mau jatuh kan. Cuman karena kondisinya mungkin di shoot dia. Shoot lalu pas di kaki itu. Pasnya di kaki. Jadi bisa dibilang ya rezeki. Ya memang Argentina. Memang Argentina. Kalau enggak itu gol udah itu karena udah enggak ada waktu lagi setelah itu. Itu memang final Piala Dunia paling seru di antara semuanya. Karena dramanya dapat, terus ya itu pertandingan antara dua pemain. Mbappe dengan Messi. Satu klub lah. Bisa bilang ya main yang golin ya Messi dengan Mbappe yang kelihatan itu. Satu klub senior sama junior istilahnya sama-sama bersinar gitu. Cuma yang satu istilahnya masa akhir, yang satu masa tumbuh. Mau numbuh benar. Iya kan. Banyak kualitas. Performance-nya masih nanti umur 27-an, 28 gitu. Mbappe masih lah peluangnya. Toh dia sudah juara dunia yang juara dunia. Udah kan, udah dapat kan. Tinggal Ballon d'Or aja belum. Belum ya? Belum dia sama sekali. Dia harus pindah klub lah. Itu PSG susah ya. Justru Real Madrid enggak mau dia. Enggak mau ya? Ya, enggak. Kalau tipenya mungkin. Karena di Real Madrid udah ada Vinicius Junior. Udah ada pemain-pemain yang cepat juga sebenarnya. Jadi mungkin dia takut apa gitu. Tapi sebenarnya dia kualitasnya bagus kok. Dia punya power. Siapanya? Mbappe. Eksplosifnya, speednya memang bagus. Wah, kemarin itu pas dia larinya kenceng banget itu. Iya. Ya, pemain Argentina juga menggeh-menggeh itu. Bahasanya ngejar. Dulu pas 2018 atau 2000 berapa yang Argentina kalah 4-3 di babak
babak gugur 18 besar. Nah, itu kan kalau 4-3 dari Prancis juga. Oh iya. Karena yang golnya rata-rata Mbappe, dua gol kayak Mbappe kayaknya. Mbappe juga iya, ya. Mbappe. Memang dia memang masanya dia lah. Jadi ancaman untuk Argentina. Setelah Messi udah istilahnya masa akhir lah, Ronaldo masa akhir ya bintangnya Mbappe. Mungkin nanti ada yang lain lah. Tapi kan dia benar-benar masih muda. Iya. Sebenarnya kalau netizen sepak bola tuh pengganti Ronaldo dengan Messi itu Haaland dengan Mbappe. Oh gitu. Haaland memang kualitasnya. Haaland umur berapa itu? Haaland tuh 21, 22. Oh masih muda juga. Yang di City itu kan? Yang di City. Iya kan? Dia itu negaranya mana sih? Dia siapa ya negaranya? Enggak nampak. Lupa ya. Apa Jerman ya? Sebelumnya klubnya mana sih? Dia klubnya sebelumnya Dortmund. Oh Dortmund. Dortmund itu Salzburg. Oh, okay. Dia Norwegia. Oh Norwegia. Jadi timnya ya enggak masuk. Ya, habis ini berarti hiburannya klub lagi habis ini kan ada AFF Indonesia main. Nanti hari ini ya jam berapa ya? 4:30. Oh 5:30. Yes. Oh ya udah ini nanti kita tapi siaran video enggak sih? Enggak ya? Enggak di video. Enggak bisa nonton berarti. Katanya di TV. Oke, mungkin udah 1 jam lah kurang lebih. Ngobrol santainya. Ya ini di dunia olahraga nanti bisa teman-teman ada informasi baru juga soal tadi UNY ilmu keolahragaannya apa, lalu soal perwasitan tadi ada beberapa, yang lainnya ngobrol-ngobrol pengalaman lah. Ya, asik tapi itu pengalaman itu kadang yang malah menginspirasi. Benar. Dari pengalaman kan itu bisa dibilang berharga lah pengalaman. Iya, pengalaman karena pengalaman tiap orang kan beda-beda. Yang asik itu di pengalaman, kalau informasi baru kan sebenarnya bisa dicari di mana-mana. Iya, mungkin itu ya. Atau mungkin ada ungkapan terakhir? Enggak ada. Oke, terima kasih Mas Kasan. Yep. Gitu, nanti kita ketemu lain waktu dan semoga kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi lah. Siap. Bisa hasil AFF ya. Hasil AFF Indonesia gimana ini? Kira-kira peluangnya kira-kira gitu. Oke, gitu ya. Makasih. Waktunya. Siap. Sampai jumpa lain waktu. Oke.